Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu berita panas, guys? Di mana dikatakan Amerika Syarikat dikatakan mula membawa nama Bapa Prabowo Indonesia untuk membuat propaganda berlawan dengan China. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sangat-sangat panas, guys, di mana Amerika dikatakan membawa nama Prabowo Indonesia ini untuk membuat propaganda untuk berlawan dengan China di LCS. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. Nama Prabowo Indonesia disebut. Berita yang cukup panas, kali ini datang dari Amerika yang dikabarkan membawa-bawa nama pihak Indonesia yaitu Pak Prabowo untuk membuat propaganda palsu tentang Cina dan Laut Cina Selatan. Dan hal ini pun dilaporkan oleh pihak Tiongkok. Amerika mainnya mulai ngeri ini, udah bawa-bawa nama Indonesia untuk melawan Tiongkok. Pada awalnya, Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, memang baru-baru ini telah bertemu langsung dengan Menhan Amerika di Washington pada tanggal 24 Agustus 2023 kemarin. Dan dikutip dari CNN Indonesia, negara Amerika ini pun telah menyebut bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin dan Menhan Indonesia Pak Prabowo Subianto, sepakat menganggap klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan melanggar hukum internasional. Pak Prabowo dan ini pun memandang bahwa selain maritim Cina yang ekspansif di Laut Cina Selatan, tidak sejalan dengan hukum internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Hukum Kelautan PBB yaitu UNCLOS. Lantas yang jadi pertanyaannya, dalam rangka apa Amerika bawa-bawa nama Indonesia dalam propaganda palsu tersebut? Penasaran dengan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Guys, like, share, and subscribe. Namun ternyata, hal ini pun dianggap sebuah pernyataan yang tidak real alias bukan fakta yang sebenarnya oleh pihak Tiongkok. Dikutip dari Sindonews, Cina Tiongkok pun ternyata disebut telah diberitahu oleh pihak Indonesia tidak ada konten pernyataan seperti itu yang mereka buat. Kedutaan Cina pun mengatakan bahwa, kami mencatat pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun kami diberitahu oleh pihak Indonesia bahwa apa yang digambarkan oleh pihak Amerika Serikat tidaklah benar faktanya, tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers, pihak Indonesia pada pertemuan yang sama. Artinya Cina pun menganggap Amerika membuat pernyataan bohong, membuat narasi yang ditambah-tambah sendiri. Cina menganggap bahwa Amerika membawa-bawa nama Pak Prabowo dalam propagandanya untuk melawan Cina dan pemerintah Cina pun kini akhirnya menilai bahwa Amerika Serikat telah mencatat nama Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo Subianto soal pernyataan bersama yang memprotes klaim Beijing atas Laut Cina Selatan. China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands, including the Nile Reef and its adjacent waters.
Dan menurut kedutaan Tiongkok pun, menyatakan bahwa Cina dan Indonesia dan negara-negara regional lainnya memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan bekerja sama untuk pembangunan negara-negara di luar kawasan ini harus menghormatinya. Kami menentang upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini, ujar kedutaan Cina, dikutip dari laman resminya Senin 28 Agustus 2023. Jika laporan Cina ini benar, maka artinya pihak Amerika pun mulai bermain licin agar terlihat kuat dan kompak dan telah bersatu dengan Indonesia. Amerika pun diklaim oleh Cina membuat pernyataan yang seolah-olah Indonesia dari pihak Amerika, dan bersatu untuk menentang Cina. Padahal sebenarnya, tidak, dan dari sini juga nampak bisa kita lihat sendiri bahwa, dua kekuatan besar ini yaitu antara Cina dan Amerika sedang memperebutkan keberpihakan kita Indonesia. Indonesia pun wajib waspada, jangan sampai kita salah langkah ataupun sampai berpihak ke salah satu pihak karena hubungan Indonesia dengan kedua negara sampai saat ini pun masih terjalin sangat baik. Jangan sampai hancur oleh karena keberpihakan Indonesia terhadap salah satu pihak. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Amerika yang disebut mencatut nama Pak Prabowo untuk membuat klaim menentang terhadap tindak tanduk Tiongkok di Laut Cina Selatan ini? Jangan lupa komentar. Demi Indonesia Maju, salam update pertahanan, salam Indonesia. Guys, kalau kita tengok sejak 2-3 minggu kebelakangan ini, banyak media-media di Indonesia yang telah digembar-gemburkan tentang apa yang Amerika Syarikat katakan kepada China terhadap Indonesia ini ingin mengganggu stabilitas kedudukan China dan ingin mengganggu apa yang ada di Laut Cina Selatan. Tapi selepas daripada pihak Amerika Syarikat sendiri telah berjumpa dengan menteri di China, dan selepas itu China pun berjumpa dengan menteri-menteri di Indonesia dan bertanya, adakah ini benar? Dan dikatakan di mana pihak daripada Amerika Syarikat ingin membatu apikan supaya pihak China sendiri merasa marah terhadap apa yang Indonesia lakukan. Mungkin kalau kita tengok di mana Amerika Syarikat ini ingin China berlawan ataupun bergaduh bersama dengan Indonesia berkait rapat dengan Laut Cina Selatan, guys. Nama Bapa Prabowo ataupun Kementerian Pertahanan di Indonesia dibawa ke dalam isu ini, dikatakan akan mengganggu stabilitas Laut Cina Selatan terhadap apa yang pihak China ingin lakukan. Dan selepas daripada itu, nasib baiklah pihak China ini ingin membuat perbincangan dengan pihak Indonesia sendiri. Cuba bayangkan kalau pihak China tanpa membuat perbincangan dengan Indonesia dapat saja kabar daripada Amerika Syarikat yang mana dikatakan pihak Indonesia ini ingin mengganggu kedudukan China di Laut Cina Selatan, dan selepas itu Indonesia pun terus saja mengumpul tentera dan bawa ke Indonesia dan ingin melakukan serangan. Cuba bayangkan apa yang terjadi hubungan di antara Indonesia bersama dengan China sendiri, guys. Tapi nasiblah kalau kita tengok pihak China mungkin berfikiran panjang, di mana salah seorang menteri di China telah berjumpa dengan kedutaan di Indonesia dan berbincang adakah isu ini benar. Dan selepas daripada itu dikatakan Indonesia telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya yang semua ini sebenarnya adalah propaganda daripada Amerika Syarikat sendiri yang ingin membatu apikan supaya pihak China ingin berperang bersama dengan Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah benar perbuatan Amerika Syarikat ini yang dikatakan membatu apikan Indonesia di dalam hal Laut Cina Selatan terhadap China, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.